Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerelaan Rabi'ah al-Adawiyah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah al-Adawiyah berasal dari Basrah. Ia seorang perempuan zuhud yang rajin beribadah. Nama aslinya Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisiyah. Sosok yang disebut juga ibu para sufi ini diriwayatkan lahir sekitar tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di wilayah yang dulu bernama Basrah, sekarang Irak. Dikisahkan bahwa beliau meninggal di usia lebih dari 80 tahun. Dinamakan Rabi'ah karena wanita soleha ini merupakan putri keempat dari 4 bersaudara dari keluarga miskin. Orang tuanya sekadar meninggalkan perahu yang digunakan Rabi'ah muda untuk mencari nafkah sebagai penari perahu yang menyeberangkan orang di sebuah sungai di kampungnya. Sedangkan ketiga saudara perempuannya hanya menenun kain atau memintal benang di rumah. Dalam buku berjudul Rodi Biqada'illah karya Syekh Mansur Abdul Hakim diceritakan bahwa Abdullah bin Isa berkata, "Saya datang menemui Rabi'ah al-Adawiyah, lalu saya melihat cahaya di wajahnya. Beliau adalah perempuan yang banyak menangis disebabkan selalu mengingat kebesaran Allah Rabbul Alamin." Dikatakan lagi, ketika seseorang membacakan ayat Al-Quran untuknya yang menceritakan tentang neraka, ia berteriak dan jatuh. Saya menemuinya ketika ia sedang duduk di atas sabut. Seorang laki-laki berbicara di dekatnya tentang sesuatu, maka saya melihat air matanya jatuh di atas sabut. Kemudian ia bergetar dan berteriak. Lalu kami berdiri dan keluar. Dikisahkan juga bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rabi'ah al-Adawiyah membawa 40 dinar seraya berkata kepadanya, "Anda bisa memakainya untuk keperluan kebutuhan hidup." Kemudian tiba-tiba ia menangis sambil mengangkat kepalanya ke arah langit dan berkata, "Dia mengetahui bahwa saya malu ketika meminta kepadanya untuk memberikan isi dunia, sedangkan dia memilikinya. Lantas bagaimana saya harus mengambil pemberianmu, sedangkan kamu adalah orang yang tidak memilikinya?" Ja'far bin Sulaiman berkata, "Sufyan Ats-Tsauri mengambil dan memegang tanganku seraya berkata, 'Marilah kita menuju ke tempat jamuan makan yang saya tidak jumpai kecuali jika untuk istirahat.' Tatkala kami masuk ke tempat perjamuan itu, Sufyan Ats-Tsauri mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya saya memohon keselamatan darimu.' Rabi'ah yang ada di situ dan mendengarnya pun menangis. Lalu Sufyan berkata, 'Apa yang membuatmu menangis?' Rabi'ah menjawab, 'Kamulah yang membuatku menangis.' Sufyan berkata, 'Bagaimana bisa seperti itu?' Rabi'ah menjawab, 'Tidakkah kamu ketahui bahwasannya keselamatan dari dunia adalah apabila kita meninggalkan apa yang ada di dunia? Bagaimana sedangkan kamu masih bersenang-senang dan bergelimang dunia?' Suatu ketika, saat Rabi'ah al-Adawiyah bertahajud dan khusyuk memanjatkan doa dan terus melakukan sholat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Rabi'ah al-Adawiyah. Cahaya itu terang benderang bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumah. Sinarnya menyorot di kegelapan malam. Melihat hal itu, kemudian majikannya menjadi ketakutan dan memutuskan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah sebagai pembantu di rumah tersebut. Namun sebelum Rabi'ah pergi,
Majikannya berprofesi sebagai pedagang itu menawarkan kepada Robiah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhannya. Robiah al-Adawiyah menolak dengan tawadu karena kezuhudannya. Dan sesuai janjinya, jika ia bebas, maka Robiah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah. Setelah itu Robiah dikenal sebagai seorang sufi wanita yang sangat zuhud dan hanya berpikir tentang kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak tertarik kepada kehidupan duniawi sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.